rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tahu. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, kita memasuki minggu keempat dalam masa Paskah. Dan hari ini kita diundang semua untuk kembali memahami dan menghayati apa yang menjadi pesan Paskah bagi kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang pilihan yang dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala di dunia ini. Gembala bagi sesama, gembala bagi semua umat Allah yang dipercayakan kepada kita. Hari ini kita semua diundang untuk mendengarkan sapaan Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam minggu keempat di masa Paskah ini kita kembali akan melihat bagaimana Tuhan ingin memberikan nilai pertumbuhan bagi kehidupan iman kita. Istimewa bagaimana kita menghayati pesan Paskah dalam kehidupan keberimanan kita. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama dari minggu keempat masa Paskah yang kita dengar dari Kisah Para Rasul, itu berbicara tentang bagaimana Petrus yang dengan penuh Roh Kudus, ia berjumpa atau dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Oleh karena Petrus mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Petrus yang telah menyatakan kekuasaan dan keilahian Allah di dalam karya pewartaan. Saudara-saudari, kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, para murid begitu cemas, takut, khawatir oleh karena ditinggalkan sang guru. Tetapi ketika sang guru kembali kepada singgasana di surga, para murid yang ditinggalkan akhirnya menemukan suatu kekuatan baru dalam hidup keberimanan mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka yang dulu takut akhirnya membentuk suatu persekutuan atau suatu komunitas baru yang kita sebut komunitas Yerusalem. Mereka menjual seluruh harta benda mereka dan mereka saling membagikan di antara mereka teristimewa sesuai dengan kebutuhan. Mereka di sini memberikan suatu makna kehidupan akan kebersamaan. Disinilah sikap ketergantungan, sikap mengandalkan Tuhan menjadi prioritas hidup mereka. Mereka tidak takut, mereka tidak cemas, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai mereka. Lalu, Paskah menjadi satu kebangkitan di dalam kehidupan para murid. Para murid yang dahulu takut, cemas, khawatir, sekarang menjadi pribadi-pribadi yang berani. Berani untuk mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Mereka berani untuk memberikan kesaksian tentang siapakah Allah itu. Berani untuk menunjukkan kekuasaan Allah di antara kalangan-kalangan Yahudi, imam-imam kepala, dan di antara rakyat. Risiko dari keberanian mereka ditangkap, mereka dicela, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Tetapi apakah para murid menjadi takut? Tidak. Paskah atau perayaan Paskah, peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan telah memberikan suatu perubahan di dalam hidup, di dalam cara berpikir, di dalam cara bertindak, dan di dalam seluruh kehidupan para murid. Mereka yang dahulu takut tidak lagi takut. Mereka berani, bahkan mereka siap memberikan kehidupan mereka, nyawa mereka, hanya untuk sang guru, sang Mesias. Pesan Paskah juga harus menjadi ciri hidup kita sebagai orang beriman. Bahwa kita harus siap untuk berubah, siap untuk beralih dari kehidupan lama kita. Kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, ketakutan. Diubah menjadi satu kehidupan yang baru. Kehidupan di mana ada harapan. Kehidupan di mana ada kekuatan. Kehidupan di mana kita mempunyai suatu kekuatan baru untuk mengalahkan segala kecemasan itu. Dan kehidupan itu
harus bertumbuh dari semangat Kristiani, semangat iman kita kepada Kristus yang bangkit. Oleh karena itu kita harus punya, kita harus punya pemahaman yang benar tentang iman kita. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes. Yohanes mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Oleh karena kita adalah anak-anak Allah, kita telah menerima jaminan akan keselamatan dari Allah. Namun, jaminan keselamatan ini tidak serta-merta membuat manusia terlena, terbuai. Jaminan keselamatan harus membuat setiap orang menikmati keselamatan itu dengan hidup yang dituntun oleh Roh dan hidup yang sesuai dengan keinginan surga. Yohanes mengatakan, anak-anak dunia tidak mengenal Allah. Sebab Yesus bukanlah dari dunia, melainkan dari surga. Oleh karena itu, anak-anak Allah harus memahami bahwa mereka berasal dari surga. Dan mereka harus mewujudkan kesaksian hidup mereka dengan memberikan satu jaminan dari kehidupan keberimanan dengan hidup sesuai dengan harapan dan keinginan Allah di dalam kehidupan. Yohanes dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa jaminan keselamatan akan mencapai kepenuhannya pada saat nanti ketika Kristus menyatakan dirinya pada akhir zaman. Di sini kita diingatkan bahwa dunia tidak bisa menjamin keselamatan. Yang bisa menjamin keselamatan adalah Tuhan itu sendiri. Yang bisa menjamin keselamatan adalah ketika manusia hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surgawi. Sebab kebajikan-kebajikan surgawi itulah yang akan menjadi pertanggungjawaban kita ketika kita mengakhiri siara atau perjalanan hidup di dunia ini. Dan dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang siap mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya. Dan ciri gembala yang baik adalah gembala yang berkorban. Gembala yang siap mencari domba-domba yang hilang. Gembala yang siap sedia untuk berani melawan segala serangan-serangan yang membunuh dan menghancurkan domba-dombanya. Ciri gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Ciri gembala yang baik adalah gembala yang selalu siap memelihara dan merawat domba-dombanya. Dan bahkan Yesus mengatakan, gembala yang baik adalah gembala yang siap sedia untuk memberikan kehidupannya, nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Yesus adalah gambaran gembala yang baik. Ia telah memberikan segala-galanya bagi kita semua. Bahkan ia mengorbankan dirinya sampai wafat di kayu salib, memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Oleh karena itu, Yesus memanggil kita semua. Pertama, seperti gembala yang baik mengenal dombanya, maka kita sebagai domba-domba yang baik harus pula mengenal siapakah sang gembala kita. Supaya kita tahu bagaimana suaranya yang memanggil kita. Supaya kita tahu bagaimana ciri dan karakter gembala kita, gembala yang menyelamatkan. Hal ini harus menjadi perhatian kita. Supaya
kita tidak tersesat oleh gembala-gembala palsu di dalam hidup dunia ini. Gembala-gembala yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Gembala-gembala yang kadang mengklaim dirinya sebagai nabi, sebagai utusan Allah, sebagai Mesias. Tetapi di balik semua itu, mereka mencari keuntungan. Mereka memperkaya diri mereka sendiri. Saudara-saudari, kita adalah domba-domba dari gembala yang baik. Maka sebagai domba yang baik, sekali lagi saya mengingatkan, kenalah siapa gembala kita. Pelajarilah dan hiduplah bersama sang gembala yang baik. Sebab gembala yang baik akan menuntun kita di jalan yang benar. Gembala yang baik akan melindungi kita ketika ada mara bahaya yang dikatakan oleh kitab suci hari ini. Ketika serigala datang, maka gembala yang baik akan melindungi kita. Dan siapa dan apa serigala ini? Serigala adalah segala sesuatu yang berasal dari dunia, yang mempengaruhi, yang menggoda dan menghancurkan kehidupan manusia, kehidupan anak-anak Allah. Dan banyak serigala-serigala di dunia ini yang siap menerkam, yang siap membunuh, yang siap menghancurkan domba-domba atau putra-putri Allah. Kita harus siap sedia untuk melawan serigala ini. Dan kita juga harus siap sedia untuk menjadi gembala bagi orang lain. Gembala bagi sesama, gembala bagi dunia. Dan yang dibutuhkan adalah gembala yang baik, yang siap mengorbankan hidupnya. Gembala yang peduli, gembala yang memberikan kekuatan bagi domba-domba yang letih dan lesu. Gembala yang mencari domba-dombanya yang tersesat. Kita harus menjadi gembala yang berbau domba. Saudara-saudari, marilah seperti Tuhan yang mengasihi kita dengan penuh kasih sampai memberikan nyawanya bagi kita. Mari kita juga harus mengasihi Allah di dalam kehidupan kita dengan hidup sesuai dengan keinginan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.